Desember ini tadi kita memperingati hari emak-emak ya, hari ibu ya. Ini semuanya ibu kan? Ada yang belum nikah? Mana dia? Angkat tangannya ya. Mana yang belum nikah? Oh itu satu. Oh itu dua ya. Ntar dicatat ya sama Pak Cana, tolong ya. Jadi dalam Islam itu ibu-ibu sudah sangat dihormati, ya, sangat dimuliakan. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat derajat harkat kaum perempuan. Jadi Islam datang, alhamdulillah kaum perempuan diangkat harkat dan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya perempuan dulu itu cuma kerjanya segitiga emas ya, dapur, kasur, sumur, kasur, dapur. Kalau dapur masak ya, sumur nyuci, mandi, bocah. Kalau kasur tidur dan apa kira? Ya, ini Islam mengajarkan memuliakan kaum perempuan, ibu-ibu ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu perbuatan yang membuat sakit hati ibu kita. Dalam sejarah itu tercatat dengan tinta emas sahabat-sahabat manusia yang memuliakan ibunya. Kita tahu ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Itu Uwais Al-Qarni dalam sejarah disebut sebagai seorang tabi'in. Padahal beliau itu semasa hidup dengan Nabi, namanya sahabat. Tapi kalau sahabat hidup dengan Nabi, dia bertemu dengan Rasulullah, melihat muka Rasulullah, bersentuhan dengan kulit Rasulullah, mendengar suara Rasulullah. Tetapi kalau tabi'in, hidupnya dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Kenapa nggak ketemu padahal hidup sejaman dengan Nabi? Karena sibuk ngurus emaknya. Itu ibunya Uwais Al-Qarni udah tua, matanya udah nggak ngelihat. Kemudian kakinya lumpuh, kemana-mana digendong oleh Uwais Al-Qarni. Ini Uwais Al-Qarni pernah ketika mendengar Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat Uwais Al-Qarni itu semuanya berbondong-bondong ke Madinah menemui Rasulullah. Uwais Al-Qarni enggak. Kenapa? Karena ngurus emaknya. Kemudian Uwais Al-Qarni memberanikan diri bicara ngomong kepada ibunya. Kata Uwais Al-Qarni, "Bu, teman-teman Uwais udah pada berangkat ke Madinah, ingin bertemu dengan manusia yang paling kita cintai, Nabi Muhammad. Uwais juga rindu kepada Rasulullah, namanya Uwais terus sebut ketika sholat, namanya Uwais terus dengar ketika dikumandangkan aja, namanya terus ketika doa disebut karena bergantung di aras Allah, doa yang tidak dipanjatkan, salawat kepada baginda Nabi." Uwais kangen juga sama Rasulullah, Bu, izinin Uwais ketemu dengan Rasulullah. Apa kata ibunya? Silakan pergi Uwais, tapi nanti ketika sampai rumah Rasul cepat balik lagi ke rumah karena ibu gak ada yang ngurus. Akhirnya Uwais Al-Qarni berangkat ke kota Madinah, sampai di rumah Rasulullah, Rasul gak ada. Sedang keluar dakwah, tapi ingat pesan ibunya. Akhirnya dia kembali lagi, tidak ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ibunya pesan kalau udah nyampe rumah Nabi, ketemu atau kagak cepat balik lagi karena ibu gak ada yang ngurus. Kemudian Rasul pulang, disampaikan oleh istrinya Sayyidatina Aisyah, katanya, "Ya Rasulullah, tadi ada seorang yang mencarimu." Kata Rasul, "Udah tahu. Tadi malaikat Jibril menyampaikan dialah yang namanya Uwais Al-Qarni, tidak terkenal di Gunung Sari, tidak terkenal di Cetera, tidak terkenal di dunia, tetapi seluruh malaikat semua mengenal Uwais Al-Qarni karena bakti dan tunduk kepada ibunya."
Maka dipanggil sahabat Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, hai Ali bin Abi Thalib, nanti kalau aku meninggal dunia, cari sahabat yang namanya Uwais Al-Qarni, cirinya ada bulatan putih di telapak tangannya. Kemudian mintalah doa kepadanya, sebab doa yang dipanjatkan Uwais Al-Qarni tidak pernah ditolak oleh Allah karena bakti dan tunduk kepada ibunya." Jadi Islam mengajarkan agar kita terus menghormati ibu kita. Dalam Al-Quran, "Fala taqul lahuma uffin", jangan berkata ah. Ini ah saja, nggak boleh, apalagi sampai berkata yang lebih kasar dari ah. Makanya tuh Alqamah ketika meninggal dunia susah. Ternyata setelah diselidiki, Alqamah tidak membentak ibunya, Alqamah tidak berbuat kasar kepada ibunya. Cuma dia bilang ah saja, dan ketika ah, kakinya nggak sengaja nendang bejana di dapur, sehingga ibunya sakit hatinya. Makanya hari ibu ini mengenang kepada kita agar kita senantiasa memuliakan ibu kita, insya Allah. Kemudian ada lagi zaman Nabi Musa, ya. Nabi Musa ini pernah doa kepada Allah. Begini doanya, "Ya Allah," kata Nabi Musa, "Engkau telah janjikan aku masuk ke dalam surga. Sekarang tolong beritahu siapa temanku nanti di surga." Ibu mau masuk surga? Mau apakah masuk surga? Mati aja dulu ya. Karena mau masuk surga itu jalannya adalah mati. Kalau nggak mati-mati nggak bakalan masuk surga. Ya. Ini Nabi Musa doa. Kata Allah sama Nabi Musa gini, "Ya Musa, temen lo kalau bahasa kasarnya nanti di surga nih anak muda bakalan lewat sebentar lagi." Ini Nabi Musa heran, siapa nih anak muda yang bakalan jadi temennya nanti di surga. Akhirnya lewat tuh anak muda, diikutin sama Nabi Musa. Nabi Musa menyamar seperti manusia biasa. Akhirnya malam hari diperhatiin, dia nginep. Ini anak muda malam hari tidur, bangun sejenak mendekat kepada Allah dengan zikirnya. Pagi hari dia keluar rumah mencari kayu bakar. Kata Nabi Musa, biasa-biasa aja ibadah. Tapi ketika menjelang siang dia masuk ke dalam kamar, keluar kamar dia menggendong seorang ibu yang sudah tua. Kemudian sama anak muda didudukin nih ibunya. Setelah didudukin, disuapin makan oleh anak muda yang jadi temannya nanti di surga. Setiap suapan demi suapan anaknya, ibunya mulutnya komat kamit seolah berdoa kepada Allah. Nabi Musa deketin, "Hei anak muda, ini ibu aku perhatiin ketika kau suap, ini mulutnya komat kamit." Ditanya, "Apa yang ibu bacakan?" "Setiap suapan demi suapan anakmu." "Ini," kata ibunya, "aku doa kepada Allah tiap suapan demi suapan anakku." Apa doanya? "Allahumma ja'alni jalisan ma'a Musa fil jannah. Allahumma ja'al ibni jalisan ma'a Musa fil jannah." Ya Allah, jadikan tempat duduk anakku ini nanti bersama Nabi Musa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa nangis kemudian berkata, "Bu, doamu sudah didengar oleh Allah. Tadi Allah sampaikan kepadaku bahwa anakmu ini menjadi temanku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena baktinya kepada ibunya." Oleh karena itu tidak ada hari ibu khusus bagi Islam. Setiap hari adalah hari ibu buat kita. Sehingga tiap kali kita memandangkan doa kepada Allah, jangan pernah lupa baca doa untuk kedua orang tua. Doa anak yang soleh kepada orang tuanya, itu doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selamat hari ibu setiap hari, ya, bukan ketika tanggal 22 Desember aja. Kalau kemarin ada selamat hari guru, banyak yang protes, TU protes, ya, penjaga sekolah protes. Kenapa? Karena dia kagak dapat hadiah. Guru-guru biasa juga kagak dapat hadiah, yang dapat hadiah cuma wali kelas, ya. Wali kelas pulang ada dong bentong, bawa coklat, ya, bawa roti, bawa kado segala macam. Itu guru bidang tadi cuma celam. Akhirnya protes, nggak ada tuh hari guru. Itu semuanya guru, ya, wali kelas yang cuma dapat, guru kepada dapat.
Makanya nanti kalau hari guru berikutnya beri semua guru-guru, ya. Ini guru film nggak ada yang ngasih ke saya satu juga. Ya, cuma mengajari atau yang sering ngasih. Nanti inisiatif ya, sama guru kita kumpulin, ya. Apaan kayak kumpulin? Kasih guru-guru sini ada kayak Ijam ya. Ijam kasih misalnya dibeliin kacamata yang keren ya. Jadi kayak Ijam kalau kemarin pakai kacamata ya kan keren. Ustaz Jikri kasihin cukuran jenggot apa Islam lah ya. Ustaz Agus. Nah itu biar nanti hari gurunya itu bukan guru wali kelas doang ya, tapi guru semuanya juga adalah hari guru. Ada bani Rabbi ahsana ta'dibi ya. Untuk selanjutnya kita mintakan nasihat ya oleh guru kita jauh-jauh dari Tegal, itu Habib Muhsin bin Thalib Al-Attas ya. Kita dengarkan nasihatnya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Kepada Al-Mukarram ada ilallah Al-Habib Muhsin bin Thalib Al-Attas dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekian dari saya.